Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 8 yang saya banggakan, kita jumpa lagi tetap dalam materi prakarya pada semester 2. Langsung saja kamu buka bab 5. Kita akan membahas kerajinan bahan limbah keras, dimana pada bab ini dulu kelas 7 juga pernah kita singgung. Nah, sekarang kita akan membahas lagi. Perhatikan dalam buku LKS, limbah keras terbagi menjadi dua, yaitu limbah keras organik dan anorganik. Apa limbah keras organik? Limbah keras organik adalah limbah yang berasal dari alam, seperti tumbuhan dan hewan. Sifatnya keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam tanah. Jadi itulah limbah keras anorganik, itu berasal dari tumbuhan atau hewan, dan itu juga bisa terurai meskipun memerlukan waktu yang lama. Kemudian limbah keras anorganik adalah jenis limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Jadi kebalikan dari limbah keras anorganik. Kalau limbah keras organik tadi bisa terurai, tapi kalau yang ini adalah limbah yang tidak bisa membusuk atau bahkan tidak bisa terurai, dan bahkan limbah ini tidak bisa diperbarui. Contohnya apa? Ini contohnya pecahan keramik, pecahan kaca, baja, besi, dan sejenisnya. Ini adalah limbah-limbah yang tidak bisa membusuk dan tidak bisa terurai. Oleh karena itu, pemerintah sekarang menekankan atau memfokuskan pada bagaimana penanganan limbah semacam ini supaya menjadi barang yang dapat difungsikan lagi, sehingga tidak menumpuk. Kalau menumpuk sampai menggunung akan membahayakan bagi kesehatan lingkungan kita. Pengolahan limbah organik dan organik memiliki teknik yang berbeda, ini jelas. Jadi pengolahannya pun menggunakan teknik yang tidak sama antara organik dengan anorganik. Sebagai contoh, kalau kita menggunakan mengolah limbah anorganik keras dari alam, ini pasti menggunakan alat yang spesial. Kalau batu, batu kita harus menggunakan pahat, menggunakan gerinda. Kemudian besi, barang itu juga menggunakan alat-alat yang spesial. Batu permata itu juga menggunakan alat-alat yang spesial, menggunakan gerinda mesin. Tapi kalau yang kita gunakan untuk membuat karya dari limbah organik seperti batang kayu, ya, atau yang lainnya, ya, atau tanduk kerbau atau tanduk sapi, ya, ini cukup menggunakan alat pisau juga bisa, ya, atau menggunakan juga pahat. Supaya cara mengolahnya sangat berbeda, tergantung dari bentuk apa yang akan kita buat tentang limbah itu. Sementara limbah keras yang ada di lingkungan masyarakat terlebih dahulu dilakukan pengolahan melalui beberapa cara sebagai berikut. 1. Sanitasi. Sanitasi landfill yaitu suatu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Kemudian 2, dengan teknik pembakaran. Pada incineration, sampah dibakar di dalam alat incinerator. Jadi ada teknik yang pertama tadi menggunakan sanitasi, bersihkan semua dari kotoran dengan pengontrolan yang bagus. Kemudian pembakaran atau incineration, pada ini dibakar dalam alat insinerator.
Hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran. 3. Penghancuran atau pulverisasi. Pada pulverisasi, penghancuran sampah dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah, kemudian dipotong-potong menjadi bagian-bagian hingga sampai menjadi hancur lembut. Kemudian setelah itu akan didaur ulang lagi menjadi bahan-bahan yang bernilai tinggi. Jadi kalau yang 3 itu menggunakan cara teknik pembakaran. A. Prinsip kerja kerajinan bahan limbah keras. Pengolahan limbah keras maupun organik memiliki 3 prinsip, yaitu sistem 3R, reduce, reuse, dan recycle. Dulu juga pernah kita bahas. Upaya melakukan recycle atau mendaur ulang limbah keras menjadi karya kerajinan tangan berarti sudah dapat mengatasi masalah lingkungan yang mengganggu kehidupan. Jadi dengan ada 3R, menerapkan 3R itu, kita minimal sudah meminimalisir atau apa itu banyaknya sampah yang menumpuk. Dengan cara di 3R, reduce, reuse, dan recycle. Kalian bisa melihat lagi apa itu arti-arti dari ketiga itu pada buku kelas 7 kemarin. Penggunaan bahan limbah keras untuk dirancang menjadi sebuah produk kerajinan tidaklah mudah. Kita harus memiliki motivasi yang besar dalam proses kreatif dan mengatasi masalah limbah di lingkungan sehingga tidak sulit untuk menghasilkan rancangan yang besar. Jadi untuk membuat limbah supaya menjadi barang yang dapat digunakan lagi, ini juga menggunakan motivasi yang besar. Maksudnya ya butuh keinginan yang kuat. Misalkan kita akan mengetahui limbah tanduk tanduk sapi yang begitu banyak menumpuk atau tulang-tulangnya begitu banyak menumpuk mengganggu. Nah, supaya hal itu bisa teratasi dan kita harus memulai atau mempunyai angan-angan untuk bagaimana cara limbah yang menumpuk tadi tidak begitu dibiarkan mengganggu kesehatan. Maka kita harus memiliki motivasi yang besar. Wah, ini harus kita gunakan lagi supaya menjadi barang kerajinan yang siap untuk dijual. Selain mendapatkan uang, ini juga akan membantu menyelamatkan dari ancaman bahaya penyakit di lingkungan. Jadi motivasinya harus kuat, benar-benar niat betul untuk membuat sebuah kerajinan dari tulang-tulang tadi. B. Jenis dan karakteristik bahan limbah keras. Limbah keras yang digunakan sebagai bahan dasar kerajinan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Limbah keras organik. Itu limbah yang terdiri dari kandungan bahan yang kejal, solid, kuat, dan tidak mudah berubah bentuk. Berasal dari sumber daya alam, daratan, dan lautan. Contohnya cangkang kerang, sisik ikan, tulang ikan. Ini sebagai contohnya limbah keras organik. Ini dalam gambar-gambar ini kalian bisa melihat. Nah, ini adalah tumpuan-tumpuan limbah. Nah, kalau tidak ada seseorang atau lembaga yang menangani limbah supaya menjadikan barang jadi bisa dipakai, kita bisa bayangkan betapa menggunungnya limbah-limbah semacam ini. Ya. Kalau seperti tempurung kelapa ini, meskipun tidak digunakan untuk kerajinan, ini masih dapat difungsikan untuk pembakaran. Nah, digunakan untuk masak, membakar apa bisa. Tapi kalau sudah bentuknya seperti cangkang kerang, tulang, ini sisik ikan, nah ini ibaratnya. Nah, makanya
limbah-limbah semacam ini harus segera ditangani dengan cara-cara yang spesial. Sekarang limbah keras organik, anorganik. Limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihasilkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, dan penghancuran. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di atas ya, menggunakan kembali atau mengolah mendaur ulang kembali limbah-limbah semacam ini ya, seperti pecahan-pecahan kaca, botol plastik, kemudian ada seng, kemudian ada keramik, kemudian ada serpian baja. Ini kalau kita tidak menggunakan kreativitas yang spesial dan alat yang spesial, maka limbah ini cukup berbahaya bagi kehidupan lingkungan masyarakat. Makanya sekarang banyak sekali, seperti contoh ini pecahan-pecahan keramik ini masyarakat sudah mulai menggunakan ini, dijadikan lagi untuk lantai lagi, ditata dengan sedemikian rupa, kemudian diberi motif-motif gambar-gambar sesuai dengan warna-warna. Ini akan menjadi lantai yang bagus meskipun berasal dari pecahan-pecahan serpian keramik. Nah, kemudian ini botol-botol dari kaca ini juga menggunakan teknik tertentu ya, supaya bisa menjadi barang yang berguna. C. Pengolahan limbah keras. Pembuatan produk kerajinan di setiap wilayah tentunya berbeda dengan wilayah lainnya. Hal ini tentu dikarenakan sumber daya limbah keras dari masing-masing daerah berbeda. Namun proses pengolahan masing-masing bahan limbah keras secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Proses pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah keras. Nah, jadi caranya mengolah ini pun masing-masing daerah memiliki teknik sendiri-sendiri ya. Meskipun caranya podo, tetapi pengolahannya, maksudnya alatnya ini juga kadang-kadang berbeda, atau mungkin cara membuatnya, cara kreativitasnya juga berbeda tergantung dari masing-masing daerah. Ya, ada yang menggunakan mesin, juga ada yang menggunakan cara manual. Satu, pemilahan bahan limbah. Pemilahan itu seleksi limbah keras perlu dilakukan sebelum proses produksi. Jadi limbah-limbah tadi yang begitu terkumpul ini akan diseleksi lebih dulu, dipilah-pilah. Nah, ini jenisnya besi disendirikan, jenisnya plastik disendirikan. Nah. Kemudian yang kedua, pembersihan limbah. Setelah diseleksi, ditumpuk per kriteria atau per jenis, selanjutnya dibersihkan. Karena dengan cara pembersihan ini akan sangat memudahkan proses pembuatan. 3, pengeringan. Jadi setelah dibersihkan, dikeringkan. Terus nomor 4, pewarnaan limbah. Jadi pewarnaannya ini bisa menggunakan semprot atau dengan cat. Sebagai contoh yang mudah, ini kita beri contoh limbah yang berasal dari botol kecap atau botol apa itu ya. Kemudian kalau kita ingin membuatnya menjadi barang karya yang bernilai tinggi, kita harus bersihkan. Nah, kita cari mungkin botol yang bagus. Setelah kita bersihkan sebersih mungkin, kemudian dikeringkan dengan cara langsung dijemur di matahari atau dianginkan. Kemudian yang keempat, langsung diberi warna, diberi gambar-gambar, diberi hiasan-hiasan bunga. Nah, ini kalau sudah diberi gambar-gambar yang begitu menarik, maka akan dapat dipajang di tempat-tempat yang seperti ruang tamu, kemudian di atasnya diisi bunga-bunga. Nah, nomor 5, pengeringan pewarnaan. Jadi biasa seperti orang ngecat itu setelah memberikan warna pada botol, kemudian
dikeringkan. Yang keenam, dihaluskan agar siap pakai. Mungkin diberi apa itu supaya lebih menarik, warnanya lebih lebih padu, lebih lembut, lebih glowing warnanya ya, lebih menyala. Ini kalau yang kita gunakan berasal dari tadi kita membuat vas bunga dari botol. Sekarang proses produksi kerajinan bahan limbah. Pembuatan produk kerajinan di setiap wilayah tentunya berbeda. Hal ini dikarenakan bahan dasar yang sumbernya ini masing-masing daerah juga akan berbeda. Sebagai contoh, di daerah pesisir laut, di situ banyak sekali tersedia limbah yang berasal dari cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, dan tulang ikan. Ini kalau daerah pesisir pantai. Di sana jarang sekali kita temukan limbah seperti pecahan kaca ataupun limbah-limbah dari keramik. Yang kebanyakan itu mesti jenisnya cangkang kerang, tempurung kelapa, karena pantai itu mesti kebanyakan ada kelapanya, pohon kelapa, kemudian sisik ikan karena ada nelayan, dan tulang-tulang ikan. Kalau daerah pegunungan, limbah keras yang banyak dihasilkan adalah kayu, jenis-jenis kayu, ya, seperti kayu pinus, kayu akasia, kayu kamper, dan kayu-kayu yang sejenisnya. Ini daerah-daerah pegunungan, seperti daerah kita. Sehingga daerah kita, seperti wilayah kita ini yang pegunungan, ini kita tidak akan menemukan limbah yang seperti ada di daerah pesisir pantai laut. Kita tidak akan menemukan sisik ikan karena daerah kita pegunungan. Kalau kayu, ini kita banyak sekali daerah kita. Kemudian limbah dari daerah pertanian. Ini pertanian ini seperti tulang sapi, tulang kerbau, tulang kambing, tulang ayam, serta tulang ikan. Nah, ini kalau daerah pertanian ini tentu limbahnya juga berbeda dengan yang berada di pantai. Ini yang banyak tulang sapi atau kambing atau ayam, ini banyak kita temukan di lingkungan daerah pertanian. Yang keempat itu daerah perkotaan. Nah, ini kalau di kota ini kebanyakan limbah yang dihasilkan itu berupa pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, dan aneka plastik bekas perabot. Namanya di kota, penduduknya sangat padat. Ini pabrik juga begitu banyak. Maka ya yang ada di perumahan limbahnya ya seperti itu. Ada pecahan-pecahan kaca, keramik, potongan logam, dan aneka macam plastik. Nah, ini kalau limbah-limbah semacam itu tidak segera ditangani, didaur ulang, maka kemungkinan bisa dipastikan daerah itu akan menjadi kotor, bau, dan berbahaya udaranya. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti minggu depan kita sambung lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.